Kami dari kelompok 3, Psikologi Belajar PAI. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi IQ, EQ, dan SQ. Selamat menonton! Di sini saya akan membahas apa itu IQ. Sebelum membahas apa itu IQ, terlebih dahulu kita membahas apa definisi dari inteligensi. Definisi dari inteligensi sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam psikologi menurut Wistren yang mengemukakan bahwa inteligensi ialah kesanggupan jiwa untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat pada situasi baru. Sementara menurut Witherington, inteligensi bukanlah suatu kekuatan daya maupun sifat, tetapi suatu konsep dari suatu pengertian. IQ atau kecerdasan intelektual adalah kemampuan rasio atau kecerdasan dalam menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi sebuah fakta. IQ bisa juga berarti kecepatan otak seseorang dalam menangkap dan mencerna sesuatu. Yang kedua, EQ. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, serta memotivasi diri sendiri dan orang lain. Menurut Peter Salovey dan John Mayer, EQ adalah kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi. Sedangkan menurut Cooper dan Sawaf, EQ adalah kemampuan mengindra, memahami, dan dengan efektif menerapkan kekuatan ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh. EQ mulai menjadi perbincangan pada akhir abad ke-20. Kecerdasan yang terletak di bagian otak belakang manusia ini memang tidak memiliki ukuran paten seperti IQ. Namun EQ bisa dirasakan kualitas keberadaannya dalam diri seseorang. Yang ketiga, SQ. Kecerdasan yang pertama kali dicetuskan oleh Dana Zohar dan Elaine Mashar ini memiliki letak yang berbeda dari IQ dan EQ, yakni terletak dalam suatu titik yang disebut gold spot. Kecerdasan yang populer pada awal abad ke-21 ini oleh sebagian pakar dianggap sebagai penentu utama dalam kesuksesan seseorang jika dibandingkan dengan kecerdasan lainnya. Kata spiritual berasal dari bahasa Inggris yaitu spirit dan roh, dan dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti nafas. Spiritual dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar fisik manusia seperti pikiran, perasaan, dan karakter manusia. Perbedaan antara IQ, EQ, dan SQ. Ciri khas dari potensi diri yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh besar pada pembentukan pemahaman dirinya. Tentu hal ini juga akan mempengaruhi prestasi yang akan diraihnya kelak. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki jika diolah dengan tepat, maka akan berkembang pula dengan tepat, baik secara fisik maupun psikis. Aspek diri yang dimiliki oleh seseorang yang patut untuk dikembangi antara lain ada dua. Satu, potensi diri fisik. Dua, potensi diri psikis. Bentuk potensial diri psikis yang dimiliki setiap orang. Yang pertama yakni IQ. Menurut Raurer menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Jalan Pintas Menjadi 7 Kali Lebih Cerdas, membagi kecerdasan dalam 7 macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yakni kecerdasan visual. Kecerdasan visual ialah kecerdasan yang mengacu pada gambar, bentuk, dan ruang. Yang kedua, kecerdasan verbal, yakni kecerdasan dalam berbahasa. Yang ketiga, kecerdasan musik, yang mengacu kemampuan dalam bermusik. Yang keempat, kecerdasan logis atau matematik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yakni kemampuan seseorang untuk mengerti dan peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketujuh, yakni kecerdasan intrapersonal, kemampuan dengan kesadaran. Yang kedua yaitu EQ.
Menurut Daniel Goleman di dalam buku Kecerdasan Emosi, ia memberikan 7 kerangka kerja kecakapan ini, yaitu pertama, kecakapan pribadi, kecakapan dalam mengelola diri sendiri. Yang kedua, kesadaran diri, kecakapan untuk mengetahui diri sendiri. Yang ketiga, pengaturan diri, kecakapan dalam mengendalikan diri. Yang keempat, motivasi, bentuk kecakapan untuk berkomitmen dan optimis. Yang kelima, kecakapan sosial, bentuk kecakapan dalam suatu hubungan sosial. Yang keenam, empati, bentuk kecakapan untuk memahami orang lain. Yang ketujuh, yakni keterampilan sosial, kecakapan dalam mengunggah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain meliputi pengaruh dan komunikasi. Yang ketiga yaitu SQ. Menurut Damitri Mahayana dalam Habsari 2004, ciri-ciri seseorang yang memiliki SQ tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dan keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Yang keempat, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Eksistensi IQ, EQ, dan SQ pada setiap individu dan kapasitasnya. Dalam KBBI, eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian diri bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat berguna dan mendapatkan nilai yang baik di mata orang lain. Berikut eksistensi dari IQ, EQ, dan SQ, yaitu Eksistensi IQ. IQ atau daya tangkap seseorang mulai muncul sekitar umur 3 tahun. IQ bisa dipengaruhi oleh garis keturunan atau genetik yang dibawa dari keluarga ayah dan ibu. Maka dari itu, tingkat IQ anak tidak akan jauh berbeda dengan orang tuanya, bahkan akan cenderung sama. Perkembangan taraf intelijensi sangat pesat pada masa umur balita dan mulai menetap pada masa akhir remaja. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi, diantaranya 1. Faktor bawaan atau keturunan, dan kedua, faktor lingkungan. Berikut tabel skor untuk IQ.
Hubungan antara aspek-aspek kognisi, emosi, dan konasi dengan IQ, EQ, dan SQ. Kognisi menurut KBBI diartikan sebagai pengamatan, pemikiran, pencapaian pengetahuan tentang sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi atau yang akrab dikenal dengan IQ. Emosi menurut KBBI yaitu luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Emosi juga dianggap sebagai persepsi perubahan jasmania yang terjadi dalam memberikan tanggapan atau respon terhadap suatu peristiwa. Definisi ini bermaksud menjelaskan bahwa pengalaman emosi merupakan persepsi dari reaksi terhadap situasi. Sedangkan konasi menurut KBBI yaitu bagian dari kehidupan mental yang banyak berhubungan dengan usaha, termasuk di dalamnya keinginan dan kemauan. Konasi meliputi tindakan bereaksi, berbuat, berusaha, berkemauan, dan berkehendak. Aspek konasi dalam berkepribadian ditandai dengan tingkah laku yang bertujuan dan input untuk berbuat. Nafsu menunjukkan struktur dari kepribadian manusia. Kecerdasan emosi atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan intelektual atau IQ sangat berkaitan erat satu dengan yang lain. Apabila kita berorientasi pada tauhid, maka hasilnya adalah EQ, IQ, dan SQ yang terintegrasi. Pada saat masalah datang, maka radar hati bereaksi menangkap signal. Karena berorientasi pada materialisme, maka emosi yang dihasilkan adalah emosi yang tidak terkendali, sehingga menghasilkan sikap marah, sedih, kesal, dan takut. Dengan demikian, emosi yang terkendali merupakan bisikan hati yang bersifat mulia, yang berhubungan dengan kecerdasan yang lainnya. Kecerdasan intelektual semuanya dikendalikan oleh emosi, sedangkan emosi dapat dikendalikan oleh tauhid yang dikenal dengan istilah kecerdasan spiritual atau SQ. Cara pengaplikasian IQ, EQ, dan SQ dalam proses pembelajaran. Upaya untuk mengintegrasikan ketiganya dalam proses pembelajaran pun tidaklah mudah, dikarenakan perkembangan dalam dunia pendidikan seiring juga dengan berkembangnya permasalahan di dalamnya, khususnya oleh peserta didik. Muncul pula opini untuk menerapkan IQ, EQ, dan SQ dalam dunia pendidikan, agar setiap siswa mampu berprestasi baik di sekolah maupun lingkungannya, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Sehingga diperlukan sebuah pendekatan yang mampu memahami karakteristik setiap siswa agar lingkungan sekolah sudah benar-benar siap menjadi wadah bagi pengembangan potensi siswa sehingga dapat mencapai titik maksimal. Selain itu, diperlukan juga kreativitas. Sekian dan terima kasih.